Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Ibu Eli Danetti, pengacara dari Egy Sujana, lagi-lagi membuat sebuah perumpamaan yang sedikit kontroversial. Di mana beliau mengatakan bahwa jangan-jangan Tifa ini adalah dokter pribadi dari Refly Harun. Karena kan kadang dokter ini cocok-cocokan teman-teman. Kadang kalau kita sakit datang ke dokter A, ternyata nggak cocok dari segi penjelasan, obat, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita datang ke dokter B, ternyata cocok, cuma sehari kita udah baikan. Entah itu kita cocok dengan penjelasannya ataupun obatnya. Dan mungkin saja ini juga yang terjadi kepada kedua orang tadi teman-teman. Tapi apakah benar demikian? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu saya juga punya tayangan di mana Bung Hasan Nazbi, penasihat khusus presiden bidang komunikasi, akhirnya angkat bicara terhadap polemik ataupun isu yang disebarkan oleh Amin Rais, Bapak Sungkuni Indonesia. Dan terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Emak Banteng lagi-lagi tantrum teman-teman. Dan tantrumnya ini sepertinya tidak berdasar dan juga datanya kurang komplit. Kira-kira seperti apa ya? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Presiden nggak boleh marah-marah pada rakyat. Oh, dia digaji oleh rakyat. Tantrum Rakyat mau marah itu kan lagi loh. gaji presiden. Nggak bisa presiden tersinggung dan dikritik rakyatnya dengan ungkapan Indonesia gelap. Ya, mata kamu buram. Ya, Mata kamu buram. gelap, mana gelap? Mau kabur sono ke Yaman. Enggak Kabur benar. ke Yaman sana. Karena bagaimana presiden itu adalah bawahan rakyat. Presiden itu adalah pelayan rakyat. Digaji oleh rakyat presiden. Nah, Waduh, Kang Udin, tantrum lagi dia loh, matamu buram. Kabur sono ke Yaman. Sebagai orang yang Anda usia berapa sekarang? 28. 27. 27. Iya. 27. Kelahiran tahun 98. 98. Tahun Oke. ini 28, tapi Oke. belum. Belum. Tanggal berapa? Gen Z topi miring ya. Bulan Juli lah, Pak. Juli. Iya. Tanggal 15, 18. Disamarkan aja, Pak. Enggak, saya enggak apa-apa karena saya selalu merecognize orang dari tanggal lahir. Oh, sama dengan ini siapa? 24 sih. Oh, 24 Juli. Oke. Karena bulan Juli itu kelahiran ibu saya, kematian ibu saya, kelahiran Mas Roy, kelahirannya anaknya Dr. Tifa. Anaknya Yang Tifa. paling lucu 18 Juli itu kelahiran Mas Roy, kelahiran anaknya Dr. Tifa, kemudian kematian ibu saya. Waduh. Dia sampai hafal kelahiran anaknya Tifa. Hah? Kok bisa? Hah? Saya aja nggak tahu kapan anak teman-teman saya ataupun sahabat saya itu lahir. Saya nggak tahu loh. Loh. Itu Nah kalau dokter, iya. Ya, dokter. Contohnya kenapa kita tahu dia dokter? Dia dokter, pasiennya adalah Refly Harun. Kalau demam Refly Harun, dia berobat ke Dr. Tipa. Itu Contoh ya, pasien. Ibu. Ini contoh ya. Contoh ya. Ya kita Jangan harus bilang benaran lagi sebentar. Enggak, memang dia berobat. Oh, Refly Harun, memang pasiennya Dr. Tipa. Oh iya. Pribadi. Iya, dokter pribadinya gitu. Iya, kan kita ini dengan dokter kan cocok-cocokan juga. Dokter pribadi? Kadang-kadang kita dokter ini dikasihnya obat malah tambah meriang. Nah, kalau dokter kita kan saya juga punya dokter pribadi juga gitu kan, artinya seperti itu. Awas salah Tapi saya kasih- dokter keluarga ya. Awas salah kasih obat tidur nanti. Nah, jadi Saya itu sebenarnya sudah lama punya kegelisahan soal ini, tapi mumpung ada kejadian, jadi saya teringat kembali dan ingin membahasnya. Jadi saya terpicu oleh videonya Profesor Dr. Haji Amin Rais, Profesor. yang mungkin hari Jumat atau hari Kamis lalu mengeluarkan sebuah video yang berisi tudingan macam-macam lah. Dan tudingan itu bersumber dari informasi palsu, informasi DFK yang ada di media sosial dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya ingin menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Profesor Amin Rais, kan beliau ini seorang profesor, PhD dari Amerika, masternya juga dari Amerika, S1-nya dari UGM, dan saya rasa nggak ada yang berdebat soal keaslian S1-nya, Nggak ada. keaslian ijazah S1-nya Pak Amin Rais di Mbak Amin. UGM. Tapi ternyata beliau menjadi korban dari informasi DFK, informasi hoax,
informasi yang di-create oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab makan korban nih. Korbannya Profesor Amin Rais. Dan Profesor Amin Rais ngajak orang lain jadi korban juga dengan membuat video dengan tudingan macam-macam itu. Beliau juga ngajak orang lain jadi korban. Kita nggak tahu yang jadi korban video Profesor Amin Rais ini berapa banyak. Mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, walau alam. Karena video tersebut dari video panjangnya juga dibuatkan video pendek-pendek. Bayangkan seorang profesor alumni Amerika, ijazah S1 UGM-nya nggak ada yang meragukan, tapi bisa jadi korban informasi hoax. Dan beliau pun kemudian meng-create sebuah video menuding macam-macam berdasarkan informasi hoax tersebut. Waduh. Dan beliau sebenarnya bukan profesor pertama yang kemakan hoax dari media sosial. Bahkan ada juga beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun lalu kalau tidak salah, ada juga profesor yang pernah jadi duta besar, itu yakin sekali bahwa Pak Jokowi yang hadir menemui pengunjung di Solo itu bukan Pak Jokowi yang sebenarnya, tapi adalah berupa hasil cloningan. Iya. Ada itu profesornya, dan ada juga konten YouTube-nya itu. Beliau bikin konten YouTube itu. Nah, ini sebenarnya hanya puncak gunung es. Ini benar-benar puncak gunung es. Kalau di laut itu puncak gunung es itu nyembulnya dikit aja. Puncaknya aja yang kita lihat, tapi yang di bawah permukaan laut itu banyak sekali orang-orang yang mengalami nasib serupa, menjadi korban disinformasi, korban kebencian, dan korban fitnah. Tidak hanya sekedar menyerap informasi, mereka juga meng-create ulang pesan-pesan fitnah itu, pesan-pesan hoax itu untuk disampaikan ke orang lain. Sehingga ini nanti berantai terus informasi-informasi hoaxnya, sehingga banyak sekali di antara kita yang kemudian percaya dengan informasi hoax. Saya tidak setuju kalau ada demonstrasi. Lah, waktu kemarin yang Agustus, apa tuh Bu? itu tiba-tiba ada yang dari dari mana? ini kami punya pengacara mengatakan bahwa itu kan diinikannya untuk ke partai kami. Saya ketemu dengan Pak Prabowo. Apa itu Bu? Saya mengatakan pada beliau, Pak, kalau memang kami buktinya saja dulu gampang. Kita sama-sama ketua umum. Apa sih ini? Jangan begitu dong. Hanya mengatakan itu yang di belakangnya adalah merah. Apakah akan seperti itu selalu kita? Yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, yang katanya kita harus bergotong royong, yang katanya kita berpancasila, hanya untuk menjatuhkan seseorang ataupun kelompoknya karena tidak bisa sama. Apakah kita ini sudah menjadi negara apa? Coba tolong saya diberitahu. Bahasa apa ini? Hah? Di sana saya lihat ada yang berpakaian, itu mungkin Bapak Angkatan Darat. Sebagai presiden saya yang memisahkan antara TNI dan Polri. Apa dipikir itu gampang? Oh, saya tahu. Mungkin maksudnya ibu ini tadi mengatakan di belakangnya merah. Mungkin demo pada saat Agustus teman-teman di tahun lalu yang sempat memakan korban, yang chaos dan juga demonya itu sangat kacau, ada perusakan, pembakaran di mana-mana. Ya itu kan yang menuding bukan presiden, bukan pemerintah. Yang menuding ya bocor kasar tempe yang menuding partai ibu, bukan pemerintah. Jadi kalau ibu protesnya itu ya harusnya protes ke bocor kasar tempe. Itu. Tidak. Tapi itu kan top. Saya selalu menghormati hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Waktu itu kok kebetulan saya yang dapat. Saya makanya bilang selalu saya ini presiden sampah. BLBI selesai, saya dapat award karena bisa menyelesaikan, ini bukan sombong, kenyataan. Saya bisa menyelesaikan IMF, makanya saya diberi award. Kalau mungkin saya datang memakai seluruh pangkat saya lah, mungkin saya nggak bisa jalan. Kalau kata Gen Z, pick me banget ya. Lo ya saking harus bungkuk. Tapi kan saya pikir untuk apa sih? Yang saya inginkan adalah apa sih? Hukum itu menjadi sebuah yang paripurna di Republik ini. Kalau salah ya salah, kalau tidak ya tidak. Bukan menjadi sebuah permainan. Coba dong, saya
gimana ya, mau ngomong itu sampai sekarang bertanya saya kepada siapa ya? Kepada Rumput siapa yang ya? bergoyang aja kali Bu. Karena apa? Loh, kenapa? Loh, saya kan katanya pinter sampai segitu banyak ini. Kan saya lihat kalau sedang ada ini pengadilan. Lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Apa lagi? Pernyataan Bapak Amin Rais yang menyerang pribadi Teddy Indrawijaya, Seskap, itu adalah tindakan yang sangat berlebihan. Terlalu berlebihan. Tidak elok. Kurang intelek. Rendah sekali. Bapak menyerang pribadi orang. Kalau seandainya Bapak Amin Rais ingin mendorong Indonesia maju, ingin mendorong moralitas anak bangsa ini, tidak dengan menunjukkan sikap arogansi, tidak dengan menunjukkan seolah-olah Anda lebih hebat dari yang lain, Anda lebih berpengalaman dari yang lain, Anda lebih bermoral dari yang lain. Apalagi Anda sampai menuduh bahwa Teddy adalah seorang gai, itu terlalu berlebihan. Sangat berlebihan. Tidak ada dalam sejarah bangsa ini yang menyampaikan sesakit ini. Sangat menyakitkan hati orang lain. Pernyataan yang tidak bermoral seperti itu adalah pernyataan yang nantinya akan membuat bangsa ini semakin merosot. Bagaimana seseorang yang kita tokohkan, seseorang yang kita anggap beragama, seseorang yang kita anggap berpengalaman, memiliki peran terhadap bangsa ini, tetapi justru menunjukkan sikap arogansi, menyakiti dan merendahkan orang lain. Saya sebagai anggota DPD RI, kami ini dari kampung, kami ini dari daerah, menyaksikan tokoh berpengalaman, tokoh agama seperti Bapak Amin Rais mengeluarkan pernyataan yang menyerang dan menyakiti hati orang lain. Saya sebagai anggota DPD RI kaget dan tidak pernah melihat seperti ini. Saya tidak pernah melihat seperti ini. Sampai ada tokoh menyerang secara langsung kepada orang. Menyerang orangnya, fisik orangnya, keadaan orangnya. Ini terlalu berlebihan, Pak. Terlalu berlebihan. Yang kita harapkan dari Bapak Amin Rais sebetulnya adalah koreksi membangun. Koreksi yang mendorong agar bangsa ini bisa maju. Kita ingin agar bangsa ini secepatnya lebih maju. Secepatnya memperbaiki diri. Secepatnya memberikan perhatian terhadap rakyat. Puslapor dan Pak Jokowi kan udah datang itu kan dulu udah membawa ijazah itu menunjukkan ke penyidik. Betul. Kan tidak ada juga kewenangan dan kewajiban Pak Jokowi menengokkan ke Suruh CS. Ini kan juga ibaratnya tidak ada diatur dalam KUHP, dalam sistem penyidikan, ya kan? Nah, itu juga ya, apapun yang diminta ya saya paham lah. Refli Harun pasti paham lah, dia nggak akan mungkin Jokowi mau menunjukkan kepada mereka, karena itu bukanlah kewajiban Jokowi untuk mereka. Tapi kalau penyidik pasti dia berkewajiban, karena akan uji puslapor kan. Yang uji puslapor kan masih yang aslinya. Dan kemudian yang asli itu kan pasti akan diprekasi oleh oleh penyidik ke tempat keluarnya. Dan ketika partai yang pernah berkuasa itu adalah partai yang kakinya sudah tidak bisa menjadi oposisi. Karena semuanya itu sudah pernah mereka lakukan. Kritikan mereka hari ini itu sudah pernah mereka lakukan. Artinya mereka mengkritik diri mereka sendiri. Ya. Itu contoh yang paling jelas yang banyak sekarang berseliweran. Belum berkuasa nangis-nangis soal BBM naik. Itu kan hal yang paling jelas tuh. Nangis-nangis. Setelah berkuasa, kalau mereka konsisten, harusnya mereka komplain naikin dong. BBM-nya. Ya, kalau BBM naik mereka tetap marah dong. Iya, ini enggak. Ya. Mereka nggak marah. Mereka mendukung kenaikan BBM. Ketika mereka nggak berkuasa lagi, terus misalnya mengkritik BBM naik. Kan sudah nggak ada ruang bagi mereka. Ya. Dan selanjutnya kita harus tahu bahwa kenapa Pak Prabowo akhirnya tidak berupaya agar supaya tokoh-tokoh PDI untuk gabung di circle-nya atau di kabinet gitu. Kabinetnya. Karena Pak Prabowo sudah melihat 10 tahun di masa Pak Jokowi menteri-menteri dari PDIP tidak capable. Jadi ngapain sudah ada contoh yang tidak baik atau tidak bisa diukur kinerjanya terus dimasukin lagi. Tapi sebenarnya Pak Prabowo dengan PDIP, apakah ini bersih tegang secara politik atau Gerindra dengan PDIP ini apakah sebenarnya bersih tegang secara politik? Enggak lah, intinya gini, semua partai pasti bersih tegang secara politik. Mau partai yang ada di Pak Prabowo juga tujuannya kan mendapatkan kekuasaan di 2009. Bisa jadi partai yang bergabung dengan Pak Prabowo saat ini akan menjadi lawan Pak Prabowo nanti di 2029. Soal pertemanan kan
mereka kan orang-orang negarawan. Bu Mega pasti dengan Pak Prabowo dekat gitu kan, dan berkali-kali kita sudah lihat. Secara pertemanan, secara hubungan pribadi tentu ya nggak ada masalah. Tapi kalau partai ya jelas ini adalah lawannya, gitu kan. Nah, teman dan juga kompetitor dan juga. kompetitor. Nggak tahu kalau Bu Megawati dengan Pak SBY, kita nggak tahu ya. Yang pasti semuanya itu kompetitor. Ya. Nah, jadi kalau Mas Habib tanya, bagaimana dengan Pak Prabowo? Jangankan dengan Bu Megawati, dengan orang yang yang menuding-nuding dia selama ini dipanggil kan? Siapa tuh? Yang waktu itu orang-orang yang menuding-nuding dia, yang mengkritisi apa segala macam. Sempat disebut tokoh oposisi dipanggil tuh ya. Dipanggil, gitu kan? Abis dipanggil keluar belain Pak Prabowo. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya kurang apa lagi? Media dipanggil berjam-jam, terbuka live mengkritisi dirinya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang Ahmad Kosinudin, pengacara kondang kita yang sekarang mulai tenggelam karena Refli Harun dan mulai ditendang sepertinya dari circle Roy Suryo CS. Karena kalau kita perhatikan, dia nggak pernah muncul lagi batang hidungnya ketika Refli Harun, Abdul Ghaffar Sangaji, Al-Kathir itu melakukan kegiatan konferensi pers. Nggak pernah dipanggil lagi. Dan tadi dia tantrum, matamu yang buram, pergi saja ke Yaman. Waduh. Tersinggung banget kayaknya manusia ini ya. Tersinggung banget kayaknya. Tapi wajar sih ya, karena kan Ahmad Kosinudin salah satu orang ataupun aktivis ya, kita bilang ya, aktivis Hizbut Tahrir yang sangat getol mengkritik pemerintah. Jadi wajar kalau dia tersinggung. Mungkin dia juga tersinggung diusir ke Yaman gitu ya kan. Tapi asli saya shock tadi mendengarkan Refli Harun yang katanya dia tahu hari ulang tahun ataupun tahu tanggal lahir anaknya Tifa. Saya tuh shock teman-teman, karena saya sendiri aja jujur teman-teman, ini bukannya saya tidak sayang dengan orang tua, tapi saya sendiri tidak tahu tanggal berapa orang tua saya lahir. Nah ini Refli Harun bukan keluarga, hanya teman, mungkin teman perjuangan, tahu tanggal lahir anaknya loh. Luar biasa ini teman-teman. Luar biasa. Dan saya sendiri ya, saya nggak tahu tanggal lahir saudara-saudara saya. Saya nggak tahu teman-teman. Bukan karena saya nggak sayang. Cuma ya gimana ya. Aduh, gimana sih ngomongin teman-teman. Tapi aneh gitu loh. Refli Harun tahu hari ulang tahun anaknya Tifa. Tapi ya keheranan saya dan kekagetan saya, kesyoknya saya tadi, itu akhirnya tertutupi ketika mendengarkan penjelasan dari Ibu Eli Danetti yang mengatakan bahwa Tifa ini dokter pribadinya Refli Harun. Nah ini masuk akal jadinya. Karena kan kalau dokter pribadi, berarti kalau ada keluhan, ini kan sering komunikasi jadinya. Ya mungkin sudah ngobrol antar keluarga ya kan, anak saya sekian, tanggal lahirnya sekian hari ini ya kan, ya masuk akal lah kalau memang benar Tifa itu dokter pribadi Refli Harun. Dan saya pikir tadi ini hanya bercanda loh. Saya pikir ini tadi hanya perumpamaan loh. Rupanya serius Ibu Eli ya. Rupanya katanya Refli Harun kalau sakit berobatnya ke Tifa. Waduh, keren juga ini. Saya jadi pengen punya dokter pribadi nih teman-teman. Dan tadi, waduh, Ibu Presiden Megawati, waduh luar biasa ya. Saya nggak tahu lagi harus berkata apa kepada Ibu Megawati, karena Ibu Presiden kelima ini sangat-sangat apa ya? Kalau kata Gen Z itu pick me teman-teman. Cuma ya kita memang perlu menonjolkan diri kita, menonjolkan prestasi kita, itu wajar-wajar saja. Cuma kan kalau orang menanggapinya lain, jadinya aneh teman-teman. Kayak tadi itu, aduh, katanya sampai bungkuk kalau beliau menggunakan semua award-awardnya atau pin-pin penghargaannya, pangkat-pangkatnya. Waduh luar biasa emang ibu ini ya. Dan tadi maaf Bu ya, yang menuduh Partai Merah di belakang aksi Agustus itu bukan presiden yang ngomong, bukan pemerintah yang ngomong, tapi ya bocor kasar tempe. Dan ya mungkin ibu bisa menonton ulang videonya, kayaknya masih ada videonya dan di channel YouTube-nya. Dan pemerintah tidak pernah menuduh Partai Merah. Dan kalaupun ada yang menuduh Partai Merah, ya Partai Merah kan ya emang hanya PDIP yang Partai Merah teman-teman, atau ada Partai Merah yang lain? Aduh saya nggak tahu nih yang mana Partai Merah, yang mana partai itu, partai inilah. Dan Amin Rais, aduh udah dikena tegur Kodari, Kepala Bakom, tadi kena tegur lagi
Menkom Digi, habis itu kena tegur lagi sama penasihat khusus presiden bidang komunikasi, habis itu kena tegur lagi anggota DPD RI. Waduh, Bung Amin. Tapi saya salut sama Bung Amin. Dia tidak gentar loh, dia terus melawan loh. Dia tetap berdiri tegak loh, walaupun sudah termakan hoax dan menyebarkan hoax. Aduh, udahlah. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.